Oke, kita beranjak kepada pembahasan. Yang pertama ialah pengertian tentang manajemen kas. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Biasanya kas terdiri atas saldo kas, cash on hand, dan rekening giro. Adapun menurut Arif Sugiono dan Edi Untung, mengenai kas yaitu uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan termasuk yang terdapat di bank, baik berupa giro maupun deposito. Adapun manajemen kas menurut para ahli, yang pertama ialah bahwa manajemen kas ialah pengelolaan sumber daya kas suatu organisasi. Yang kedua ialah manajemen kas ialah strategi mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintahan dengan sektor lain. Yang terakhir ialah manajemen kas merupakan kumpulan kegiatan perencanaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Dari beberapa pendapat, dapat disebutkan bahwa manajemen kas ialah suatu kegiatan pengelolaan sumber daya kas dari suatu perusahaan atau organisasi agar dapat berjalan dengan lancar. Hal ini, manajemen kas bertujuan untuk mempertimbangkan risiko dana imbal hasil agar terjadi keseimbangan antara memiliki terlalu banyak atau sedikit kas. Selanjutnya ialah tentang motif manajemen kas. Pengelolaan kas merupakan fungsi keuangan yang vital yang mendasar dalam sebuah perusahaan. Maka motif tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah motif transaksi. Artinya ialah kas sangat dibutuhkan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi dari perusahaan tersebut untuk dipergunakan untuk membayar upah para karyawan. Yang kedua ialah motif berjaga, yang artinya bahwa kas sangat dibutuhkan untuk mengatasi adanya ketidakpastian perusahaan yang akan dialami di masa mendatang. Yang ketiga ialah motif spekulatif, yang artinya mempunyai arti bahwa kas itu sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga surat berharga maupun investasi yang beragam. Dengan begitu perusahaan dapat tetap memperoleh keuntungan. Yang terakhir ialah motif compensating balance, atau motif ini lebih merupakan keterpaksaan perusahaan meminjam sejumlah uang di bank. Apabila perusahaan meminjam uang di bank, perusahaan tersebut harus meninggalkan sejumlah uang di rekeningnya. Dengan demikian, beberapa penjelasan mengenai manajemen kas dan beberapa motif dorongan yang menyebabkan suatu perusahaan harus memiliki sejumlah kas. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan materi yaitu fungsi dan tujuan manajemen kas. Fungsi utama manajemen kas adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan kas dengan berbagai cara agar penggunaannya maksimum. Oleh karena itu, manajemen kas yang efektif dapat mendorong peningkatan laba investasi dengan cara yang pertama meningkatkan kontribusi laba dari kas, yang kedua mengurangi jumlah investasi yang terkait pada kas. Adapun tujuan-tujuan tambahannya adalah efektivitas biaya, pengurangan risiko, dan efisiensi. Secara khusus, Williams tahun 2004 menyatakan tujuan-tujuan dari manajemen kas pemerintah yang efisien adalah yang pertama, menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan dan menekan seminimal mungkin biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo pada sistem perbankan. Yang kedua, mengurangi risiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintah serta pendanaan kegiatan pemerintah. Yang ketiga, menambah fleksibilitas dalam cara pemerintah menentukan waktu penerimaan kas pemerintah dibandingkan dengan pengeluaran kas pemerintah. Yang terakhir, mendukung kebijakan keuangan lainnya. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di Indonesia, tujuan-tujuan manajemen kas dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian berikut, yaitu ada manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas penting untuk memastikan negara memiliki kas yang cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban yang jatuh tempo. Untuk itu, pemerintah perlu mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran kas yang akan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara. Yang kedua, antisipasi atas kemungkinan kekurangan atau kelebihan. Tujuan yang kedua yaitu minimalisasi kas yang menganggur.
yaitu dengan cara yang pertama pemanfaatan kas secara maksimal untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, mengurangi cost of financing. Tujuan yang ketiga yaitu mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah dengan cara yang pertama mengurangi jumlah bank akun pemerintah, yang kedua mengurangi biaya revenue collection dan expenditure processing. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang model manajemen kas. Model manajemen kas ini akan menjadi jawaban dari permasalahan pembagian aset likuid dalam sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, jika perusahaan tersebut memiliki kas terlalu rendah, maka perusahaan akan menjual surat berharga yang dimiliki atau membeli kembali surat berharga untuk menjadi pengganti dari surat berharga yang telah dijual. Model manajemen kas terbagi menjadi dua, yaitu ada model Miller-Orr dan model Bowmal. Model Miller-Orr ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Daniel Orr. Mereka berdua mengembangkan sebuah model saldo kas yang keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar secara acak. Model Bowmal dikemukakan pada tahun 1952 yang merupakan seorang ekonom pertama yang menjelaskan mengenai model formal dari manajemen kas, yakni dengan memasukkan opportunity cost dan trading cost. Model ini biasa digunakan untuk menentukan suatu target saldo kas, atau Bowmal berkata jika manajemen kas dan manajemen perusahaan memiliki suatu kesamaan. Jika ditinjau dari aspek keuangan, model Economic Order Quantity atau EOQ dipergunakan untuk menghitung pesanan barang yang paling ekonomis.